إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع سنته وسلك طريقه ونهج منهج إلى يوم الدين. قال تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أوصيني وإياكم بتقوى الله. Wasiat yang senantiasa diulang oleh khatib adalah takwa kita kepada Allah Ta'ala. Takwa di mana saja kita berada. Takwa di sisa-sisa umur yang kita punya. Semoga Allah Ta'ala membantu kita untuk bertakwa di waktu yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada satu hadis yang perlu menjadi bahan renungan bagi kita, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengingatkan tentang 3 wasiat penting. 3 wasiat penting. Apa itu? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu ada seseorang menemui Rasulullah. Diriwayatkan daripada sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tolong ya Rasulullah, berikan saya wasiat yang ringkas, yang padat. Jangan panjang-panjang." Lalu Rasul ngasih 3 wasiat. Apa 3 wasiat ini? Apa kata Rasulullah? Yang pertama, idza kumta fi salatika fasalli salatan muwaddi'. Wasiat pertama, kalau kamu melaksanakan sholat, bayangkan ini adalah sholat perpisahan. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Ini wasiat yang sangat dahsyat yang pertama. Wasiat tentang masalah apa? Sholat dan menyempurnakan sholatnya. Mari kita jadikan sholat kita ini sholat yang terakhir. Kenapa Rasul ajarkan tidak hanya mengatakan tegakkan sholat, tegakkan sholat. Dalam hadis yang lainnya iqamis sholat, tegakkan sholat, tegakkan sholat. Tapi dalam nasihat ini Rasul menambahkan dengan kalimat jadikan sholatmu ini sholat yang terakhir. Apa maknanya? Kalau kita tahu bahwa ini adalah sholat terakhir kita, tentu kita akan memaksimalkannya. Tentu kita akan semaksimal mungkin mengerjakannya. Hadis ini bercerita tentang sholat, tapi sebetulnya jamaah sekalian rahimakumullah, kita praktekkan dalam semua aspek ibadah kita. Ya puasa kita, ya kemudian infak kita, ya kemudian sholat malam kita. Bayangkan ini sholat malam terakhir, bayangkan Ramadan tahun ini Ramadan terakhir, bayangkan infak sedekah yang terakhir. Maka tentu kita akan melakukannya dengan cara yang terbaik. Ini wasiat yang pertama. Wasiat untuk menyempurnakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini adalah sholat. Sholat jamaah sekalian rahimakumullah. Sholat adalah salah satu ibadah yang pertama kali dihisab. Kita pandai melaksanakan ibadah lain, tapi kalau sholat kita kosong, sholat kita selalu bolong-bolong, bermasalah. Apa kata Rasulullah dalam hadis yang sahih? Sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Ta'ala bukan sedekah kita, bukan haji dan umroh kita, bukan kemudian yang lain-lainnya, tapi yang pertama kali dihisab adalah sholat kita. Maka mari kita jaga. Sholat kita benar, sukses kita di dunia dan di akhirat. Sholat kita berantakan, berarti kita harus siap berhadapan dengan kerusakan dan keruwetan dalam hidup kita. Mari jamaah sekalian rahimakumullah, kita jadikan sholat-sholat kita dan ibadah-ibadah kita sebagai ibadah yang terakhir. Mudah-mudahan itu akan menjadikan kita termotivasi untuk memaksimalkannya sampai betul-betul kita bisa menikmati ibadah itu. Ini wasiat yang pertama. Kemudian wasiat yang kedua, jamaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah mengatakan wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu ghadan. Janganlah kamu mengucapkan kalimat-kalimat ucapan yang menyebabkan kamu di kemudian hari menyesal.
Ini berarti wasiat apa? Wasiat tentang masalah menjaga lisan. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, menjaga lisan adalah perkara yang paling berat, apalagi di akhir zaman. Makanya Rasulullah ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, mana aja, apa itu keselamatan ya Rasulullah? Yaitu amsik alaika lisanak, jagalah lesanmu. Menjaga lisan, jamaah rahimakumullah. Setiap amal kita akan dihisap, setiap amal kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Maka mari sekali lagi kita katakan, kita renungkan apa yang kita omongkan. Ada orang tidak pernah ngomong, tapi subhanallah tulisannya menyakiti orang lain. Hati-hati, Allah akan hisap. Jangan sampai lisan kita menjadi apa? Menjadi bumerang yang akan mencelakai kita nanti di hadapan Allah Ta'ala. Mari kita jaga lisan kita, terutama Ramadan. Ramadan ini nggak ada fungsinya kalau kita nggak bisa jaga lisan. Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan zur, ucapan yang buruk, ucapan dusta, ucapan dosa, perbuatan buruk, perbuatan dusta, perbuatan dosa, maka Allah nggak butuh dengan puasanya. Allah nggak butuh. Maka mari jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita jaga lisan kita. Jangan sampai lisan kita ini menyakiti orang lain. Jangan sampai lisan kita ini menjadi bumerang untuk kita sendiri di hadapan Allah Ta'ala. Jangan. Betapa banyak orang yang pandai menjaga ibadahnya tapi lupa menjaga lisannya. Dalam riwayat dikatakan ada seorang tetangga datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya tetangga perempuan, shaimah, qaimah. Dia itu rajin sholat malam, rajin puasa sunnah, tapi ternyata dia menyakiti tetangganya. Apa kata Rasulullah? Hiya finnar, dia di neraka, di neraka. Maka jamaah salat Jumat rahimakumullah, mari perbaiki lisan kita. Semua ucapan akan ada catatannya. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua yang kita omongkan ada hisapnya. Semua yang kita tuliskan ada pertanyaannya. Semua yang kita perbuat akan ada catatan bukunya, dan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Maka jamaah salat Jumat rahimakumullah, mari kita refleksikan diri kita. Mari kita lebih banyak melihat lisan kita ini apa yang kita omongkan. Karena apa yang kita ucapkan ini adalah tawanan kita. Dalam perkataan indah salah seorang ulama, beliau pernah mengatakan annal kalama asiru idza kharaja min fika sirta anta asiru. Omonganmu itu adalah kamu yang menawan. Tapi kalau sudah keluar dari mulutmu, kamu yang ditawan oleh omonganmu sendiri. Maka mari saya mengajak kepada diri saya dan kepada jamaah untuk senantiasa menjaga lisan agar tidak menyakiti orang lain. Agar jangan sampai lisan kita menjadi bumerang di hadapan Allah Ta'ala. Sehingga nanti ketika semua anggota badan berbicara dan lisan dikunci oleh Allah Ta'ala, kita tidak menyesal. Kita tidak menyesal. Semoga Allah Ta'ala membantu kita untuk senantiasa menjaga solat-solat kita. Semoga Allah Ta'ala membantu kita untuk menjaga lesan-lesan kita sehingga kita tetap istiqamah dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum wa astaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, wasiat yang ketiga, yang terakhir, yaitu apa? Kata Rasulullah, wajma' al-iyas mimma fi aidin nas. Kumpulkan seluruh keputusasaanmu kepada apa yang di tangan manusia. Maksudnya apa? Jangan berharap dengan apa yang di tangan manusia. Jangan berharap, jangan bersandar dengan apa yang dimiliki oleh manusia. Semuanya putuskan. Kita dianjurkan untuk bertawakal kepada Allah Ta'ala. Cukuplah Allah yang kita jadikan sandaran untuk kehidupan kita. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ.
Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan selamat. Allah akan cukupi seluruh urusannya. Dicukupi rezekinya, dicukupi kemudian urusan dunianya, dicukupi segala-galanya yang dia butuhkan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Maka dari itu, mari kita bersandar kepada Allah. Jangan sampai kita bersandar kepada manusia. Nanti kita kecewa. Nanti kita pegel. Sama manusia ini kita banyak kecewanya nanti. Betapa banyak orang yang dulunya mengandalkan keluarganya bikin dia kecewa. Ada yang mengandalkan kepada pasangannya bikin dia kecewa. Ada yang mengandalkan kepada temannya meninggalkannya, dia kecewa lagi. Maka mari kita bertawakal kepada Allah Ta'ala. Mungkin problem hidup kita banyak, mungkin masalah dalam hidup kita banyak, tapi kalau kita tawakal kepada Allah, Allah cukupi, jamaah sekalian. Dan contoh tentang perkara ini sangat-sangat banyak. Sangat banyak. Betapa banyak orang-orang yang tadinya dia pekerjaannya biasa, dia bisa menyelesaikan pendidikan anak-anaknya. Dia bisa menyelesaikan pendidikan seluruh anggota keluarganya, semuanya jadi, meskipun mungkin pekerjaannya sederhana. Kenapa? Karena dia bertawakal kepada Allah Ta'ala. Coba kita perhatikan bagaimana cara Rasulullah memberikan rizki kepada burung. Bagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Rasul kasih ilustrasi luar biasa. Apa kata Rasulullah? Kalau seandainya tawakalmu benar, maka aku akan berikan kepada kalian rizki sebagaimana aku berikan kepada burung. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Burung itu keluar dari sarangnya, perutnya kosong, kembali ke sarangnya, perutnya kenyang. Kok bisa seperti itu? Coba kita perhatikan. Ini pelajaran. Burung yang tidak pernah kuliah, burung yang tidak pernah kemudian dia mengenyam teori marketing dan lain sebagainya, Allah kasih makan. Allah kasih makan. Apalagi Anda, apalagi kita manusia yang diberikan akal. Mungkin ada di antara jamaah yang berpendidikan jauh tinggi luar biasa. Allah akan kasih itu. Kuncinya cuma satu, tawakal sebagaimana tawakalnya burung. Bagaimana burung bertawakal? Burung itu keluar dari rumahnya perutnya kosong. Dia nggak tahu rizkinya di mana. Sedangkan jenengan semuanya, Bapak Ibu, tahu rizkinya. Oh di pasar mungkin, oh di sini. Subhanallah. Burung nggak tahu, dia harus cari makan di mana. Tapi karena perintahnya harus ikhtiar untuk keluar rumahnya, keluar sarangnya, dia keluar. Maka Allah arahkan dia menuju ke tempat rizkinya. Setelah sampai dia mendapatkan rizkinya, dia balik lagi sebelum malam. Itulah burung. Burung tidak kemudian menghabiskan waktunya dengan ikhtiar yang melampaui batas. Tidak. Kenapa? Karena burung tidak pernah bertawakal dengan ikhtiarnya. Saya pandai terbang, maka saya pasti akan dapat makanan. Tidak. Burung tidak pernah seperti itu. Tapi burung yang penting terbang saja. Maka sempurnakanlah ikhtiar kita, maka berapapun nominalnya, Allah pasti akan mencukupinya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan tidak ada cerita burung itu takut hari esok. Belum pernah kita jumpai ada burung kemudian merenung di atas sangkarnya, lalu kemudian di atas tempat peraduannya, lalu kemudian dia merenung, stres, memikirkan rezekinya. Sama sekali kita tidak pernah jumpai itu. Justru burung itu mengalami stressing ketika dia harus dikandangkan di dalam sangkar-sangkar itu. Masuk kandang, masuk sangkarnya, yang dimana dia bergantung kepada siapa? Kepada si pemilik sangkar, si pemilik kurungan. Itu dia mulai stres di situ. Tapi ketika dia dilepas bebas, dia tenang. Kenapa? Allah sudah jamin rizkiku. Maka jamaah sholat Jumat rahimakumullah, mari kita harus lebih pandai dan lebih bijak dalam bertawakal kepada Allah, melebihi daripada burung. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang menyempurnakan setiap ibadah yang dikerjakannya. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semuanya pandai dalam menjaga lisan. Dan Allah berikan kita sifat qanaah, neriman dari segala apa yang menjadi keputusan Allah. Dan kita tidak bergantung kepada makhluk sedikit pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunuba allati tunzilu niqam. Allahumma ighfir lana dhunuba allati tunzilul bala. Allahumma ighfir lana dhunuba allati takhfisu du'a. Allahumma ighfir lana dhunuba
aqbalat tughayyiru ni'am. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma arzuqna ats-tsabata wal istiqamah. Allahumma arzuqna al-husnal khatimah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta.